نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Falah, dapat kami umumkan beberapa hal sebelum khutbah subuh. Pertama, akan dilaksanakan khutbah subuh setelah sholat subuh. Yang akan menyampaikan khutbah subuh pagi ini adalah Pak Ustaz Dedi Supardi. Kami menyampaikan jazakumullah khairan atas kesediaan Bapak menyampaikan tausiah. Yang kedua, kami mengucapkan pula jazakumullah khairan katsiran atas penyampaian infak subuh yang diadakan pada subuh ini. Yang ketiga, setelah khutbah subuh ini akan dilaksanakan tadarus Bapak dan Ibu. Semoga Allah memberi kemudahan dan keberkahan amal ibadah yang Bapak Ibu laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita masuk ke hari ke-12 yang kita alhamdulillah masih istiqomah menyambut bulan suci Ramadan dengan sholat fardu berjamaah di masjid dan ibadah-ibadah lainnya. Pada kajian subuh kali ini saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk sebentar merenungkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak terbatas. Di samping kekuasaannya juga keberkahannya. Saya coba membahas ini melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang kita sebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini memberikan informasi atau menyebutkan bahwa Allah itu sangat berkuasa. Kekuasaannya itu diperlihatkan atau disebutkan melalui fenomena alam yang bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal itu bisa menambah keimanan. Ada banyak surat-surat kauniyah di dalam Al-Quran. Menurut para ahli itu sekitar 750 ayat. Dan banyak di antara ayat-ayat itu berakhir dengan dibilangnya bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal, bagi orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa
kita dituntut atau dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghayati fenomena-fenomena alam ini dengan akalnya. Kita diberi akal yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari banyak ayat-ayat kauniyah ini saya kutip beberapa saja. Yang pertama di surat Al-Furqan 53. Kalau Bapak lihat surat Al-Furqan itu terjemahannya, dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini air tawar segar dan yang lainnya sangat asin dan pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Ini bercerita tentang air tawar dengan air asin. Kalau minyak dengan air itu kita sama-sama tahu dan gampang menganalisanya bahwa karena minyak dan air itu kan sifat kimia dan sifat fisiknya berbeda. Plus berat jenisnya juga berbeda. Tapi kalau air tawar dengan air asin itu sifat-sifat kimianya, sifat fisiknya bersama, sedikit berbeda dengan berat jenisnya. Tapi kenapa itu bisa berdampingan, gitu, tidak tercampur? Kita pernah lihat kan di video-video itu ada aliran sungai mau ke laut itu warnanya berbeda. Itu menunjukkan salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada teman saya terinspirasi oleh ayat ini. Dia membuat disertasi doktoralnya memakai teori apa yang disebut dengan RO. RO jadi reverse osmosis. Reverse osmosis itu memisahkan molekul dan ion dengan memberikan tekanan kepada satu larutan. Kawan saya ini bukan penemu RO, bukan. Tetapi dia membuat disertasi dalam mengaplikasikan di beberapa industri. Termasuk juga air minum, atau ada beberapa yang sebetulnya itu pakai teori atau fenomena RO, reverse osmosis. Itu salah satu dari surat Al-Furqan ya. Saya bacakan lagi, ada surat Al-Imran 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berakal. Lagi-lagi ini di ujungnya disebutkan yang berakal. Kita dituntut untuk melihat agar kita bisa meningkatkan keimanan. Di surat Yunus di ayat 5, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dia pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesaran kepada kaum yang mengetahui. Penanggalan, kita mengenal ada penanggalan, dua penanggalan, ada penanggalan Hijriah, ada penanggalan Masehi. Penanggalan Hijriah itu didasarkan kepada peredaran bulan terhadap matahari, peredaran bulan terhadap bumi. Dan kalau dibilang tanggal 1 bulan Hijriah, maka ada tanda, ada hilal kan. Nah, tahun Hijriah ini penentuan tanggal 1 Hijriah itu setelah Rasulullah wafat, sebetulnya itu kira-kira kalau tidak salah tahun ke-9.
para sahabat waktu itu berkumpul untuk menentukan tanggal satunya kapan, tahun satunya kapan. Karena kita kan katanya mau menentukan ini tahun berapa gitu. Ada yang mengusulkan tahun 1 itu tahun pada saat Rasulullah meninggal, wafat. Tapi ada lagi usulan, dan itu sudah ditentukan oleh khalifah pada saat itu, bahwa tahun Hijriah tahun 1 Hijriah itu adalah tahun pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya disebutkan tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi itu adalah perhitungannya berdasarkan peredaran matahari terhadap peredaran bumi terhadap matahari. Agak berbeda. Tanggal satunya kapan? Tahun satunya kapan? Tahun 1 Masehi. Karena ada 1 Masehi setelah Masehi, ada sebelum Masehi. Tanggal satunya itu ditentukan pada kelahiran Nabi Isa. Itu tanggal 1 tahun 1 Hijriah. 1 Masehi. Ada satu tip lagi, surat Ad-Darajat Jariyat 20-21. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Lagi-lagi ini disebutkan yang yakin. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ciptakan Allah ini tidak terbatas, sampai yang super besar seperti alam semesta, dan sampai super kecil seperti atom dan sebagainya. Saya sedikit cerita saja. Betapa luasnya cakrawala ini. Kita tidak bisa bayangkan seberapa luas cakrawala ini. Para ahli kalau ditanya berapa jaraknya, berapa luasnya, para ahli tidak bisa memakai satuan jarak. Karena betapa besarnya satuan jarak. Maka kalau ditanya berapa jaraknya, jawabannya meminjam istilah waktu. Kayak orang Amerika biasa, kalau jarak dari sini ke kota A berapa? 1 jam katanya. Ditanya jarak, jawabnya jam. Artinya kalau biasanya kalau driving, kalau kita bawa mobil 70 mile per jam gitu, kalau bilangnya 1 jam ya jaraknya 70 mile lah, kira-kira begitu. Nah, ini untuk menentukan jarak luas di alam semesta ini dipakai kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya ini kira-kira 8 kali kecepatan suara. Makanya kalau kita ada petir gitu agak jauh, yang datang itu cahayanya dulu, beberapa saat kemudian baru suaranya, karena ada perbedaan kecepatan. Kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Kita belum apa-apa, udah berjalan tuh 300.000 kilometer per detik. Kalau dari jam per jamnya itu kira-kira 1 juta jam, 1 juta kilometer per jam. Para ahli astronomi menyebutkan bahwa jarak antara bumi atau galaksi kita disebut galaksi Bima Sakti. Galaksi yang paling dekat itu Andromeda namanya. Itu jaraknya berapa? 2.300 tahun. Bentar, gue salah. 2,5 juta tahun. Bisa bayangkan itu jaraknya 2,5 juta tahun. Artinya berapa?
Kalau 1 tahun itu 365 hari, 1 hari 24 jam, maka jaraknya yang terdekat ini itu 2,5 juta kali 365 kali 24 kali 1 juta kilometer. Demikianlah besarnya. Itu yang paling dekat. Para ahli bilang bahwa ada galaksi yang paling jauh, itu jaraknya 13,2 miliar tahun cahaya. Bisa bayangkan Bapak-bapak? Kalau saya tidak bisa bayangkan memang betapa jauhnya, besarnya alam semesta ini. Kalau kita bisa lihat itu bumi, jangan bumi itu bagaikan hanya setitik debu, sebenarnya debu aja di hamparan pasir yang luas. Bumi, kalau kita zoom gitu, di zoom, maka bumi itu demikian kecilnya. Padahal diameternya berapa? Bumi 12.700 km. Berapa besar rumah Bapak dan Ibu? Kalau di zoom gitu, betapa kecilnya kita. Saya ingin menyampaikan bahwa betapa kecilnya kita dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, selain Allah menciptakan yang besar-besar, Allah juga menciptakan yang kecil-kecil, yang kalau bukan ahlinya itu kita tidak tahu itu. Di dalam tubuh kita ini, di dalam mata ini, katanya, saya bukan dokter ya, saya cuma nyontek aja. Di dalam mata ini terdapat 140 juta saraf penerima cahaya yang sensitif. Mata sebesar ini 140 juta, betapa kecilnya itu, dan Allah menciptakan itu dengan kesempurnaan. Darah kita mengalir di tubuh itu jumlahnya 5 juta sel darah per mikroliter. Mikroliter itu itu 1 per juta liter ya. Jadi kalau kalau tubuh kita 5 liter, dikalikan saja itu berapa banyak. Itu mengalir ke peredaran darah melalui jaringan pembuluh darah. Pembuluh darah kita ini kalau disambung-sambungkan, itu jaraknya atau panjangnya itu 1150 km, bukan meter. Betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengutip lagi surat Fussilat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Tidak cukup bahwa sesungguhnya Tuhan mau menjadikan saksi atas segala sesuatu. Lagi-lagi ini ayat mengajarkan pikir. Saya ingin cerita sedikit tentang ada teman saya, dia mengalami kelainan jantung. Dan itu di bypass itu dipotong saluran darahnya, kemudian disambung dan diambil dari saluran yang lain, biasanya itu dari darah kaki. Hari pertama, hari kedua bagus katanya, tapi hari ketiga itu bermasalah. Dokter bilang bahwa operasi ini harus diulang.
maka dibedah lagi. Kalau bypass kan harus dibedah itu, disambung. Masalah lain timbul, kata dokter, karena itu ada 2 saluran yang di bypass itu, yang satu hanya perlu dibersihkan, yang satu lagi harus diganti lagi, maka digantilah. Tapi ternyata di hari ke-4 bermasalah lagi. Masalahnya bukan di situ, tetapi di jantung. Sehingga dokter memutuskan bahwa harus diperbaiki jantung. Yang ingin ceritakan sebetulnya tentang jantung. Pada saat demikian, maka jantungnya ini itu diambil alih fungsinya oleh mesin. Jadi jantungnya diistirahatkan, kemudian darahnya dialirkan kepada mesin. Saya ingin bukan membandingkan sebetulnya, tidak berani membandingkan, tapi menyandingkan fakta antara ciptaan manusia dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mesin, dokter memang bilang bahwasanya itu, dokter kan tahu ya, kalau orang yang sudah kritis gitu, dikasih tahu sama keluarganya, boleh katanya dilihat. Nah, saya kesempatan lihat ke dalam, masya Allah. Mesinnya itu saya lihat kira-kira ukurannya 80 cm kali 1 meter, besar itulah. Sebesar itu. Tambah selang sana, telang sini, listrik segala macam, terus ada monitor natun gitu. Itu besarnya mesin pengganti. Kita sandingkan, kita bayangkan, kita bandingkan saja ciptaan Allah, jantung. Jantung kita ini sebesar tangan ini, sebesar kepalan tangan. Kalau Bapak menggunakan kepalan tangan, segitulah jantung. Itu ciptaan Allah hanya sebesar kepalan tangan aja dibandingkan ciptaan manusia yang demikian besarnya. Dan itu sudah pasti sudah melalui penelitian yang lama. Itu baru satu perbandingannya. Perbandingan kedua, ternyata mesin jantung ini tidak bisa bertahan lama, nggak bisa lama-lama, beberapa hari sampai seminggu, mungkin 10 hari, karena katanya itu harus dibersihkan, harus diservis, ada membran atau semacam filter gitu yang harus dibersihkan. Itu hanya bertahan ya maksimum barangkali 10 hari. Bandingkan dengan kerja jantung kita kalau normal. Kalau normal ini umur kita ada yang 60, 70, ada yang 80 tahun. 80 tahun bekerja tanpa perintah. Tidak ada yang memerintahkan jantung untuk berdenyut, dan itu tidak pernah berhenti. 1 menit kan kira-kira berapa? Pulsnya itu kira-kira 70 sampai 80 ya. Demikian hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kutip lagi ini tanggal 14 nanti ada kabarnya, ada 2 hari lagi itu ada gerhana bulan. Cuman sayang saya lihat di searching di internet, gerhana bulan fenomena ini tidak bisa dilihat di daerah Indonesia, hanya bisa dilihat katanya di daerah Amerika Selatan gitu ya, Amerika. Tapi yang jelas memang itu salah satu juga fenomena alam. Saya kutip hadis tentang gerhana bulan.
Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian dan kehidupan. Jika kalian melihat gerhana, berdoalah kepada Allah dan salatlah hingga kembali seperti semula. Ini hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Sekali lagi bahwa kita diajak untuk melihat fenomena alam ini, insya Allah bisa meningkatkan keimanan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan renungan ini bisa menyentuh kalbu dan menempatkan kita sebagai makhluk yang patut bersyukur. Saya tutup dengan satu ayat dari surat Ar-Rahman yang diulang-ulang sampai 31 kali. Betapa pentingnya ini. Fabi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana 3 tahun jadi 30.